Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil proyek UAS yang telah kami buat untuk memenuhi mata kuliah audit dan asuransi 2 dengan dosen pengampu Dr. Eko Yulianto. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sana Adika Ramadan dengan NIM 08007, kemudian ada Kevin Gustimiose dengan NIM belakang 019, saya sendiri Raihan Ramadan dengan NIM belakang 021, Muhammad Lutfi dengan NIM belakang 034, dan Raffi Pratama dengan NIM belakang 035. Kami telah menentukan tema yang akan kami bahas di dalam proyek UAS pada kesempatan ini, yaitu audit atas siklus pembayaran dan akuisisi. Dan judul yang telah kami tetapkan yaitu adalah audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan hutang dagang. Berikut ini merupakan bagian-bagian yang terbagi di dalam judul yang telah kami tetapkan tadi. Yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi dan akun klasifikasi transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, di dalam tahapan ini, auditor akan melakukan identifikasi dan klasifikasi transaksi yang terkait dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Ini melibatkan penentuan akun-akun yang terlibat, serta pengelompokan transaksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan fungsi-fungsi bisnis serta dokumen dan pencatatan yang terkait dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Di sini, auditor akan mendetailkan fungsi-fungsi bisnis yang terlibat di dalam siklus akuisisi dan pembayaran beserta dokumen-dokumen yang digunakan dan pencatatan yang terkait, mencangkup proses dari pengajuan pembelian hingga pembayaran faktur. Kemudian yang ketiga, yaitu menjelaskan pengaruh e-commerce terhadap akuisisi barang dan jasa. Di tahap ini, kami akan mengeksplorasi dampak dari e-commerce terhadap proses akuisisi barang dan jasa. Fokusnya adalah memahami bagaimana transaksi elektronik mempengaruhi efisiensi, keamanan, dan akurasi dalam siklus ini. Yang keempat adalah memahami pengendalian internal, mendesain dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Di sini akan mendalami pemahaman terhadap pengendalian internal yang telah diimplementasikan. Selanjutnya, akan merancang dan melaksanakan pengujiannya untuk memastikan keefektifan pengendalian dan untuk melakukan uji substantif terhadap transaksi. Ini bertujuan untuk memverifikasi keabsahan, kelengkapan, dan akuisisi informasi yang tercatat dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu menjelaskan metodologi untuk mendesain pengujian perincian saldo dalam utang dagang menggunakan model resiko audit. Di tahap ini, kami akan menjelaskan secara rinci metodologi yang akan digunakan untuk merancang pengujian perincian saldo utang dagang. Pendekatan ini akan mengintegrasikan model resiko audit untuk mengidentifikasi area yang lebih rentan terhadap ketidakakuratan sehingga memungkinkan penentuan strategi pengujian yang lebih terarah dan efisien. Kemudian yang keenam yaitu mendesain dan melakukan prosedur analitis untuk utang dagang. Nah, di sini akan membahas rinci langkah-langkah dalam merancang dan melaksanakan prosedur analitis khusus untuk pengujian utang dagang. Pengujian ini melibatkan analisis data historis dan perbandingan dengan norma industri atau tren pasar untuk memverifikasi keakuratan saldo utang dagang. Yang ketujuh yaitu mendesain dan melakukan pengujian perincian saldo untuk utang dagang, termasuk pengujian utang lewat waktu. Di sini akan memfokuskan pada perancangan dan pelaksanaan pengujian perincian saldo utang dagang, yang mencakup pengujian terperinci pada transaksi, saldo awal, dan transaksi utang yang mungkin sudah berjalan untuk jangka waktu tertentu. Pendekatan ini akan memastikan ketepatan dan telitian informasi dalam laporan keuangan. Yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah membedakan reliabilitas faktur vendor, laporan vendor, dan konfirmasi utang dagang sebagai bukti audit. Di sini akan dibahas mengenai langkah-langkah untuk membedakan keandalan faktur vendor, laporan vendor, dan konfirmasi utang dagang sebagai bukti audit yang sah. Di sini kami akan menguraikan metode verifikasi dan validasi dokumen-dokumen ini untuk memastikan integritas dan keakuratan informasi yang dihasilkan oleh pihak ketiga terkait dengan utang dagang. Selanjutnya adalah akuisisi barang dan jasa. Proses akuisisi barang dan jasa itu merupakan langkah yang penting di dalam operasional perusahaan, yang mencakup berbagai aspek penting yang diperlukan untuk menjaga kelancaran kegiatan bisnis. Adapun aspek-aspek utama yang melibatkan akuisisi barang dan jasa,
yaitu tadi mencakup yang pertama adalah bahan baku. Di sini memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas dan memenuhi standar produksi. Terus juga menjalin kemitraan dengan pemasok yang dapat diandalkan untuk memastikan kelangsungan rantai pasok. Nah, yang kedua yaitu peralatan. Di sini kita memilih dan mengakuisisi peralatan produksi yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Terus kemudian yaitu memastikan peralatan tersebut memenuhi standar keamanan dan kinerja yang berlaku. Selanjutnya ada perlengkapan. Di sini kita mengakuisisi perlengkapan kantor dan fasilitas yang mendukung produktivitas karyawan. Kemudian memastikan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan agar tetap dalam kondisi optimal. Selanjutnya yaitu utilities atau utilitas maksudnya yaitu adalah memastikan pasokan utilitas seperti listrik, air, dan gas untuk mendukung proses dari produksi dan operasional secara keseluruhan. Kemudian untuk mengelola kontrak dengan penyedia utilitas untuk efisiensi biaya dan kelangsungan pasokan. Selanjutnya, yaitu adalah perbaikan. Di sini kita merencanakan dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan pada fasilitas dan peralatan agar tetap dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, memastikan bahwa tim perbaikan itu terlatih dan siap untuk menangani permasalahan secara efektif. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan. Di sini kita menyusun jadwal pemeliharaan rutin untuk menjaga keandalan peralatan dan fasilitas. Kemudian mengidentifikasi area-area kritis yang memerlukan pemeliharaan proaktif. Selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan. Itu di sini kita mengalokasikan sumber daya untuk proyek penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produk atau layanan. Nah, kemudian yaitu mengidentifikasi peluang inovasi untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar. Nah, dengan memahami dan mengelola dengan cermat semua aspek-aspek ini, perusahaan ini bisa memastikan bahwa akuisisi barang dan jasa itu nggak hanya memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, tapi juga mendukung pertumbuhan dan inovasi jangka panjang. Ini selanjutnya adalah klasifikasi transaksi akun, fungsi bisnis dan dokumen terkait dan pencatatan dan siklus pembelian dan pembayaran. Untuk klasifikasi transaksi akuisisi, itu terdapat akun-akun persediaan, aset tetap, beban dibayar di muka, peningkatan sewa guna, utang dagang, beban manufaktur, beban penjualan, dan beban administrasi. Untuk fungsi fungsi bisnis pemrosesan, yaitu adalah pemrosesan pesanan pembelian. Nah, dokumennya adalah permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Sedangkan untuk fungsi bisnis penerimaan barang dan jasa, dokumennya adalah laporan penerimaan. Sedangkan untuk fungsi bisnis pengakuan utang, nah dokumennya ini adalah aktu dari vendor, memo debit, voucher, berkas transaksi akuisisi, jurnal atau daftar akuisisi, berkas utama utang dagang, neraca saldo utang dagang, dan laporan dari vendor. Untuk klasifikasi transaksi yang kedua yaitu adalah pengeluaran kas. Akunnya yaitu adalah kas di bank atau dari pengeluaran kas, utang dagang, dan diskon pembelian. Untuk fungsi bisnisnya yaitu meliputi pemrosesan dan pencatatan pengeluaran kas. Sedangkan untuk dokumennya yaitu berupa cek, berkas transaksi pengeluaran, kas, jurnal atau daftar pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu yang pertama, pada bagian pertama ini yaitu mengidentifikasi dan akun klasifikasi transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang pertama adalah evaluasi pengaruh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas. Di sini kita bisa menilai apakah akun-akun tertentu dalam sistem akuisisi perusahaan dipengaruhi oleh transaksi akuisisi barang dan jasa. Nah, yang kedua, kita mengevaluasi apakah pengeluaran kas yang terkait dengan akuisisi tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, yang ketiga adalah memastikan bahwa informasi yang tercatat mencerminkan dengan akurat nilai barang atau jasa yang diakuisisi dan bahwa proses pembayaran dilakukan secara efektif. Dan yang kedua yaitu klasifikasi transaksi di dalam siklus. Nah, menyusun dan mengklasifikasikan transaksi dalam 3 kategori, utama, yaitu yang A adalah akuisisi barang dan jasa. Di sini memastikan bahwa transaksi pembelian barang dan jasa tercermin dengan akurat dalam catatan akuntansi dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang B adalah pengeluaran, memahami dan memverifikasi bahwa pengeluaran yang tercatat mencakup semua biaya yang terkait dengan akuisisi barang dan jasa. Kemudian yang C adalah retur pembelian dan cadangan serta potongan pembelian. Di sini memastikan transaksi yang melibatkan retur pembelian, cadangan dan potongan pembelian tercermin dengan akurat dan sesuai dengan pedoman akuntansi. Nah, dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi transaksi secara sistematis, perusahaan ini bisa memastikan bahwa catatan akuntansi mereka akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Ini nggak hanya mendukung keandalan laporan keuangan, tapi juga mempermudah proses audit dan pengawasan internal yang efektif. Selanjutnya yang kedua yaitu mengidentifikasi dan akun klasifikasi transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang pertama yaitu terdapat pemrosesan proses pembelian.
Yang A adalah permintaan pembelian. Nah, dalam langkah awal, dalam siklus akuisisi itu melibatkan identifikasi kebutuhan perusahaan terhadap barang dan jasa. Di tahap ini, itu dilakukan permintaan yang rinci mengenai barang dan jasa yang akan dibeli. Kemudian yang B, yaitu pesanan pembelian. Nah, proses pemesanan barang dan jasa dari vendor itu mencakup dokumen pesanan pembelian yang berisi deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait lainnya untuk memastikan transparansi dan ketetapan dalam pengadaan. Kemudian yang kedua adalah, penerimaan barang dan jasa. Nah, di langkah ini adalah penerimaan fisik barang dan jasa yang telah, dipesan sebelumnya. Nah, di tahap ini juga dilakukan, pencocokan antara pesanan pembelian dengan barang yang diterima untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan. Selanjutnya yang ketiga adalah pengakuan utang. Ini melibatkan serangkaian dokumen dan catatan yang mencangkup faktur vendor, memo debit, voucher, berkas transaksi akuisisi, jurnal, dan daftar akuisisi. Berkas utama utang dagang, neraca saldo untuk dagang, neraca saldo utang dagang, dan laporan vendor. Proses ini memastikan bahwa kewajiban perusahaan tercermin dengan akurat dalam catatan keuangan. Untuk berkas transaksi akuisisi, itu merupakan sebuah berkas terkomputerisasi yang mencatat seluruh transaksi pembelian yang diproses oleh sistem akuntansi dalam suatu periode, berfungsi sebagai arsip digital yang memudahkan pelacakan dan pengelolaan informasi transaksi. Kemudian yang keempat adalah proses dan pencatatan pengeluaran kas. Itu melibatkan langkah-langkah untuk mencatat dan memproses pembayaran yang terkait dengan akuisisi dan utang dagang. Dokumen yang terlibat termasuk cek, berkas transaksi, pengeluaran kas, dan jurnal daftar pengeluaran kas. Tahap ini memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, dengan menyusun langkah-langkah tersebut, perusahaan ini bisa memastikan bahwa setiap tahap dalam siklus akuisisi dan pembayaran dijalankan dengan transparansi, akurasi, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi yang ketiga ini menjelaskan pengaruh e-commerce terhadap akuisisi barang dan jasa. Jadi di sini, yang pertama itu teknologi berbasis internet dapat menghubungkan pemasok dan pelanggan kecil secara elektronik. Ini merupakan definisi dari e-commerce, di mana e-commerce itu punya tujuan untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses barang-barang yang ingin dibeli dan dijual oleh pemasok yang ada di internet. Nah, yang kedua sendiri ada informasi mengenai deskripsi produk, harga, schedule pengiriman, dan informasi lain tersedia dalam internet. Jadi informasi-informasi juga bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat yang ingin membeli barang tersebut. Yang ketiga, beberapa perusahaan menggunakan jejaring pribadi yang dibangun berdasarkan teknologi internet. Nah, ini mempermudah penjual dan pembeli untuk melakukan komunikasi, melakukan bisnis secara langsung, dan biasanya terdapat perlindungan dari pihak ketiga atau bisa disebut dari e-commerce tersebut. Jadi di sini pelanggan dan pemasok bisa bertransaksi secara aman dan nyaman, tanpa perlu memikirkan resiko-resiko yang bisa saja terjadi. Oke, lanjut ke poin keempat. Ada juga perusahaan yang menggunakan lelang bisnis to bisnis, yang prosedurnya itu dipandu di internet untuk bernegosiasi dalam hal pemberian barang dan jasa yang diperlukan dalam lelang terbuka. Kayak misalnya acara lelang juga sekarang kebanyakan udah ada di internet yang bisa mudah diakses oleh siapapun. Yang kelima, ada penggunaan internet untuk mendapatkan barang dan jasa yang menghasilkan efisiensi pasar dan harga lebih murah karena pasar mempertemukan lebih banyak pembeli dan penjual yang bisa bernegosiasi untuk penjualan tersebut, baik penjualan maupun pembelian. Nah, yang keempat sendiri, memahami pengendalian internal, mendesain, dan melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Untuk poin A, memahami pengendalian internal akuisisi dan pengeluaran kas. Artinya kita perlu memahami bagaimana pengendalian internal perusahaan tersebut dalam hal mengakuisisi dan mengeluarkan kasnya. Untuk poin B, menilai risiko pengendalian terencana. Artinya, artinya akuisisi, artinya menilai risiko pengendalian terencana di sini kita lebih menilai bagaimana rencana-rencana pengendalian yang akan kita lakukan melalui uji-uji substantif tersebut. Nah, untuk poin C, menentukan lingkup pengujian pengendalian. Nah, di sini kita nggak mungkin untuk melakukan uji seluruh lingkup sekaligus. Jadi, kita perlu perencanaan juga dalam hal menentukan luang lingkup mana saja untuk pengujian pengendalian yang akan kita lakukan. Poin D,
mendesain pengujian, pengendali substantif atas transaksi untuk akuisisi dan pengeluaran kas untuk memenuhi tujuan audit terkait transaksi. Nah, untuk memenuhi tujuan-tujuan audit apa aja sih? Yang pertama, itu prosedur audit. Yang kedua adalah jumlah sampelnya. Yang ketiga, sampel apa saja yang dipilih. Yang terakhir itu penetapan waktunya bagaimana. Untuk selanjutnya, pengujian kepatuhan terhadap siklus pembelian. Nah, di sini kita bentar lagi masuk ke siklus pembeliannya. Nah, yang pertama siklus pembelian itu kan terdiri dari sistem pembelian maupun sistem return pembeliannya. Nggak mungkin sistem pembelian tidak ada sistem return pembelian. Pasti di segala kemungkinan juga ada yang namanya return pembelian. Jadi sistem pembelian dan sistem return pembelian ini sudah menjadi satu ruang lingkup. Nah, yang kedua dokumen sumber siklus pembelian adalah bukti kas keluar dan memo debit dengan dokumen pendukungnya. Di sini bisa dibilang seperti rincian transaksi, memo, dan lain sebagainya itu merupakan dokumen-dokumen dari siklus pembelian. Yang ketiga, untuk merancang kuesioner pengendalian. Nah, nanti akan ada yang namanya kuesioner pengendalian internal. Ini ditujukan untuk melakukan uji pengendalian. Akuntan harus memahami berbagai sistem akuntansi yang membentuk siklus pembelian. Jadi, seorang akuntan juga sudah menjadi kewajiban untuk memahami siklus pembelian itu bagaimana, sehingga bisa dilakukan uji pengendalian. Dan yang keempat, berdasarkan pengetahuan sistem akuntansi tersebut, akuntan merancang unsur-unsur pengendalian internal dalam siklus pembelian. Jadi, akuntan juga merancang unsur-unsur pengendalian apa saja yang bisa ditujukan untuk siklus pembelian tersebut. Yang kelima, perancangan unsur pengendalian internal. Hal ini dilakukan dengan merinci unsur-unsur pokok, yaitu organisasinya bagaimana, sistem wewenang dan prosedur pencatatannnya seperti apa, serta praktik juga yang sehat. Nah, seperti ini gambaran kerangka perencanaan program pengujian kepatuhan terhadap siklus pembeliannya. Dan yang menjadi poin utama di sini adalah sistem pembelian dan sistem return pembelian yang akan diuji kepatuhan. Untuk sistemnya sendiri, pertama itu melalui unsur pengendalian internal dalam siklus pembeliannya. Di sini diperlukan unsur-unsur pengendalian internal dalam siklus pembeliannya sebelum melakukan kuesioner pengendalian internal. Setelah itu barulah diuji kepatuhannya. Oke, berikutnya sistem pembelian lokal dan impor. Baik lokal maupun impor, keduanya memiliki 5 unsur, yaitu prosedur yang pertama prosedur permintaan pembelian, yang kedua prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, yang ketiga prosedur order pembelian, yang keempat prosedur penerimaan barang, yang terakhir prosedur pencatatan utang dan persediaan. Oke, next ada sistem retur pembelian. Yang pertama ini adalah prosedur pengiriman barang. Prosedur pengiriman barang dalam sistem retur pembelian merupakan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk mengembalikan produk yang dibeli kepada penjual. Prosedur ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan retur yang ditetapkan oleh setiap penjual dan jenis produk yang akan dikembalikan. Penting bagi pembeli dan penjual untuk tetap berkomunikasi selama seluruh proses retur untuk memastikan kejelasan dan kepuasan kedua belah pihak. Lalu yang kedua ada prosedur pencatatan utang dan persediaan. Prosedur pencatatan utang dan persediaan dalam sistem retur pembelian melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan akuratnya catatan keuangan perusahaan terkait dengan utang kepada pemasok dan jumlah persediaan yang dikembalikan. Dengan mengikuti prosedur ini, perusahaan dapat memastikan bahwa catatan keuangan mereka mencerminkan dengan akurat transaksi retur pembelian, mengelola utang dengan efisien, dan memantau persediaan yang dikembalikan dengan baik. Lalu ada organisasi yang terkait, yaitu fungsi dengan nama unit organisasi pemegang fungsi. Di sini yang pertama ini adalah fungsi pencatatan barang yang dipegang oleh unit organisasi bagian gudang. Lalu ada fungsi pembelian yang dipegang oleh unit organisasi bagian pembelian. Lalu yang ketiga ada fungsi penerimaan barang yang dipegang oleh unit organisasi bagian penerimaan dan bagian utang. Lalu yang keempat ada fungsi penyimpanan barang yang dipegang oleh unit organisasi bagian pengiriman dan bagian kartu persediaan. Lalu ada fungsi pengeluaran kas yang dipegang oleh unit organisasi bagian kasir. Lalu ada fungsi akuntansi yang dipegang oleh unit organisasi bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Lalu ada dokumen, yaitu transaksi dengan dokumen sumber dan pendukung. Yang pertama ada transaksi pembelian. Dokumen yang didukung ini adalah bukti kas keluar, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, memo debitan, dan laporan penawaran harga. Lalu ada retur pembelian dengan dokumen sumber dan pendukungnya adalah laporan penerimaan barang. Lalu ada catatan akuntansi. Yang pertama ini adalah register bukti kas keluar.
Register ini mencatat setiap transaksi kas keluar yang terjadi selama proses akuisisi dan pembayaran. Setiap kali perusahaan membayar tagihan atau melakukan pengeluaran kas lain, informasi tersebut dicatat di register ini. Register ini dapat mencakup rincian seperti tanggal transaksi, penerima pembayaran, tujuan pembayaran, dan jumlah yang akan dibayarkan. Lalu ada arsip bukti kas keluar yang belum dibayar, yang berfungsi sebagai buku pembantu utang. Arsip ini berfungsi sebagai buku pembantu utang yang mencakup semua bukti dan dokumentasi terkait kewajiban yang masih harus dibayarkan. Dalam konteksnya, dapat mencakup faktor-faktor yang belum diselesaikan pembayarannya atau tagihan yang masih harus diproses. Arsip ini sangat penting dalam menentukan total utang yang masih harus dilunasi. Lalu ada jurnal umum, yang dimana kegunaannya adalah mencatat semua transaksi perusahaan dalam urutan kronologis. Dalam siklus akuisisi dan pembayaran, jurnal umum akan mencatat transaksi seperti penerimaan faktur, pengakuan kewajiban, pembayaran tagihan, dan entry lain yang terkait dengan akuisisi dan pembayaran sumber daya atau layanan. Lalu yang keempat ada kartu persediaan. Di sini dia mencatat pergerakan barang atau inventaris perusahaan dalam konteks ini siklus akuisisi dan pembayaran. Kartu persediaan dapat mencatat penerimaan barang, dagangan atau inventari baru, penjualan barang, dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan persediaan. Lalu yang terakhir ada buku besar. Buku besar merupakan buku akuntansi utama yang mencatat semua transaksi perusahaan dalam rekening-rekeningnya. Dalam siklus akuisisi dan pembayaran, buku besar akan mencakup rekening-rekening seperti kas, utang, persediaan, dan rekening-rekening lain yang terkait dengan siklus tersebut. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang keuangan perusahaan. Dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran, auditor akan memeriksa dan mengonfirmasi rekam-rekam ini untuk memastikan keakuratan, keabsahan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan serta standar akuntansi yang berlaku. Lalu ada menilai risiko pengendalian terencana, akuisisi dan pengeluaran kas. Yang pertama ini adalah mengotorisasi pembelian atau tidak terjadi pembelian barang yang berlebih. Risiko pengendaliannya adalah kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang. Pengendalian terencananya itu melibatkan kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa setiap pembelian barang diotorisasi secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga mengurangi risiko pembelian barang yang berlebihan atau yang tidak diperlukan. Lalu memisahkan tanggung jawab aset dari fungsi lain. Risiko pengendalian terencananya adalah risiko pencurian atau penyalahgunaan aset jika tanggung jawab terkonsentrasi pada satu individu atau fungsi. Dan pengendalian terencananya adalah menerapkan prinsip pemisahan tugas untuk memastikan bahwa tanggung jawab atas aset dipisahkan dari fungsi lain, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau pencurian. Lalu yang ketiga adalah melakukan pencatatan tepat waktu dan penelahaan independen atas transaksi. Risiko pengendalian terencana yaitu kesalahan atau manipulasi data yang tidak terdeteksi dalam pencatatan transaksi. Lalu pengendalian terencananya ini adalah memastikan pencatatan transaksi dilakukan secara tepat waktu dan objektif dengan melakukan penelaahan independen untuk memverifikasi keakuratan dan keabsahan transaksi. Lalu yang terakhir ada mengotorisasi pembayaran atau tanda tangan cek dan periksa dokumen. Risiko pengendalian terencananya adalah risiko pembayaran yang tidak sah atau tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan pengendalian terencananya adalah mengotorisasi pembayaran melalui tanda tangan cek dan pemeriksaan dokumen yang mendukung transaksi sehingga meminimalkan risiko pembayaran yang tidak sah atau tidak sesuai. Dengan mengimplementasikan pengendalian terencana ini, perusahaan dapat mengelola risiko terkait akuisisi dan pengeluaran kas dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan keamanan aset dan akurasi dalam pencatatan. Lalu selanjutnya adalah tujuan audit terkait transaksi. Yang kedua ini adalah hanya mencatat transaksi pembelian yang benar-benar ada atau kelengkapan. Pengendalian internal kuncinya adalah pesanan pembelian bernomor urut dan dihitung. Pengujian umumnya adalah memasukkan berurutan sesuai dengan pembelian. Lalu yang kedua adalah laporan penerimaan diberi nomor urut dan dihitung. Pengujian umumnya adalah memasukkan berurutan dengan laporan penerimaan. Lalu ada pengendalian internal kunci yang ketiga adalah voucher, diberi nomor urut dan dihitung. Pengujian umumnya adalah memasukkan dengan secara berurut dengan vouchernya. Pengujian substantifnya adalah menelusuri dari berkas laporan penerimaan ke jurnal akuisisi, lalu menelusuri dari berkas faktur vendor ke jurnal akuisisi. Lalu tujuan audit terkait transaksi yang ketiga ini adalah pencatatan transaksi akuisisi dilakukan secara akurat atau akurasi. Yang pertama ada perhitungan dan jumlah diverifikasi secara internal. Yang kedua ada total perbagian dibandingkan dengan laporan ringkasan dari komputer. Yang ketiga adalah akuisisi disetujui harga dan diskonnya. Pengujian umum atas pengendalian internalnya adalah yang pertama memeriksa indikasi adanya verifikasi internal.
memeriksa berkas total per bagian apakah terhadap paraf petugas pengendali data, membandingkan totalnya dengan laporan ringkasan. Lalu yang ketiga adalah memeriksa indikasi adanya persetujuan, dan pengujian substantifnya adalah membandingkan transaksi yang dicatat dalam jurnal akuisisi dengan jurnal pada faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumen pendukung. Lalu yang kedua adalah menghitung ulang akurasi faktur vendor termasuk diskon. Baik, selanjutnya tujuan audit yang keempat yaitu transaksi akuisisi dimasukkan ke berkas utama utang dagang dan persediaan dengan benar dan diringkas dengan benar dari posting dan ringkasan. PI kuncinya itu isi berkas utama utang dagang diverifikasi secara internal dan berkas utama utang dagang atau neraca saldo dibandingkan dengan saldo buku besar. Pengujian umumnya itu yaitu memeriksa indikasi adanya verifikasi internal dan memeriksa adanya paraf dalam akun buku besar yang mengindikasikan telah dilakukan perbandingan. Lalu pengujian substantif umumnya yaitu memeriksa akurasi klerikal dengan menjumlahkan jurnal ke bawah dan menelusuri posting ke buku besar dan berkas utama persediaan. Lalu yang kelima yaitu transaksi akuisisi diklasifikasikan dengan benar. PI kuncinya itu yaitu digunakan bagian akun yang memadai dan klasifikasi akun diverifikasi secara internal. Pengujian umumnya yaitu memeriksa prosedur manual dan bagian akun dan memeriksa indikasi adanya verifikasi internal. Lalu pengujian substantif umumnya membandingkan klasifikasi dengan grafik akun merujuk pada akun vendor. Yang keenam yaitu transaksi akuisisi dicatat pada tanggal yang benar. Jadi PI kuncinya itu adalah prosedur pencatatan transaksi dilakukan segera setelah barang dan jasa diterima, dan juga tanggalnya itu diverifikasi secara internal. Pengujian umumnya itu memeriksa manual prosedur dan mengamati apakah ada faktor vendor yang belum dijelaskan, dan juga memeriksa indikasi adanya verifikasi internal. Lalu pengujian substantif umumnya itu membandingkan tanggal pada laporan penerimaan dan faktor vendor dengan tanggal pada jurnal akuisisi. Oke, yang ketujuh yaitu pencatatan pengeluaran kas untuk barang dan jasa yang benar-benar diterima. Jadi PI kuncinya itu terdapat pemisahan tugas yang memadai antara utang dagang dan pihak pemegang cek. Lalu dokumen pendukung diperiksa sebelum cek ditandatangani oleh pihak yang berwenang, dan dokumen untuk persetujuan pembayaran diserahkan saat cek ditandatangani. Terus pengujian umumnya itu adalah mendiskusikan dengan petugas dan mengamati aktivitasnya serta memeriksa indikasi adanya persetujuan. Lalu pengujian substantif umumnya yaitu penelaah jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan berkas utama utang dagang atas jumlah besar dan tidak lazim. Lalu menelusuri cek yang dibatalkan ke jurnal akuisisi terkait dan memeriksa nama orang yang dibayar dan jumlah yang dibayarkan. Lalu memeriksa cek yang dibatalkan untuk diotorisasi persetujuan dengan dari pihak yang benar dan pembatalan oleh bank. Memeriksa dokumen mendukung sebagai bagian dari pengujian akuisisi. Lalu yang ke-8 yaitu transaksi pengeluaran kas sudah dicatat. PI kuncinya itu cek diberi nomor urut dan diperhitungkan. Rekonsiliasi bank dilakukan bulanan oleh karyawan yang bebas dari fungsi pengeluaran kas atau penyimpanan aset. Lalu pengujian umum atas PI yaitu memeriksa urutan cek dan memeriksa rekonsiliasi bank dan mengamati proses pembuatannya. Lalu pengujian substantif umumnya itu rekonsiliasi pengeluaran kas dengan pengeluaran kas di laporan bank atau bukti pengeluaran kas. Lalu yang ke-9 itu pencatatan transaksi pengeluaran kas dilakukan secara akurat. PI kuncinya itu yaitu perhitungan dan jumlah diverifikasi secara internal, dan rekonsiliasi bank dibuat bulanan oleh orang yang independen. Terus pengujian umumnya itu harus dilakukan pemeriksaan indikasi adanya verifikasi internal, dan juga harus memeriksa rekonsiliasi bank dan juga mengamati proses pembuatannya. Lalu pengujian substantifnya membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal akuisisi terkait dan jurnal pengeluaran kas, menghitung ulang diskon kas, dan membuat bukti pengeluaran kas. Yang ke-10 yaitu transaksi pengeluaran kas secara benar dimasukkan dalam berkas utama utang dagang dan diringkas dengan benar. PI kuncinya itu isi berkas utama dagang diverifikasi secara internal. Berkas utama utang dagang atau total neraca saldo dibandingkan dengan saldo buku besar. Ujian umumnya itu memeriksa indikasi adanya verifikasi internal dan memeriksa paraf dalam akun buku besar yang mengindikasikan adanya verifikasi. Lalu pengujian substantif umumnya itu menguji akurasi klerikal dengan menjumlahkan jurnal ke bawah dan menelusuri posting ke buku besar dan berkas utama utang dagang. Lalu yang 11 yaitu transaksi pengeluaran kas diklasifikasikan dengan benar. PI kuncinya itu digunakan bagian akun yang memadai dan klasifikasi akun diverifikasi secara internal. Lalu pengujian umumnya itu memeriksa prosedur manual dan bagian akun dan memeriksa indikasi adanya verifikasi internal.
Lalu pengujian substantif umumnya itu membandingkan klasifikasi dengan bagan akun, merujuk pada faktor vendor, dan jurnal akuisisi. Lalu transaksi pengeluaran kas dicatat pada tanggal yang benar. Ya, kayak kuncinya itu, prosedur pencatatan transaksi dilakukan segera setelah barang dan jasa diterima, dan juga harus diverifikasi secara internal. Lalu pengujian umumnya itu eh, memeriksa manual prosedur dan cek yang belum dicatat, dan juga memeriksa indikasi adanya verifikasi internal. Lalu membandingkan tanggal pada cek yang dibatalkan dengan jurnal pengeluaran kas, dan membandingkan tanggal pada cek yang dibatalkan dengan tanggal pembatalan. Selanjutnya yaitu menjelaskan metodologi untuk mendesain pengujian perincian saldo dalam utang dagang menggunakan model risiko audit. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi risiko bisnis klien utang dagang. Dalam mengidentifikasi risiko bisnis klien terkait utang dagang, auditor akan memfokuskan perhatian pada kemampuan penjual itu agar bisa memiliki akses pada pencatatan utang dagang. Hal ini memungkinkan agar auditor itu bisa melakukan rekonsiliasi transaksi secara efektif. Lalu menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan. Auditor itu akan menetapkan parameter untuk menilai kesalahan yang dapat diterima dalam hubungan dengan utang dagang. Dalam konteks ini, maksudnya itu risiko di bawah dan diukur dengan menilai kecenderungan pengurangan atau penghapusan utang yang bisa memberikan indikasi risiko tinggi. Yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian dan mendesain serta melakukan pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi. Itu ada dua. Yang pertama itu asumsi bahwa klien memiliki prosedur internal yang sangat efektif dalam mengelola utang dagang menjadi fokus dalam audit internal. Auditor itu bakal menilai keefektifan dan penerapan PI tersebut untuk meminimalkan risiko kesalahan. Lalu yang kedua, asumsi bahwa laporan penerimaan tidak digunakan dan klien menunda pencatatan akuisisi sampai pengeluaran kas dilakukan. Auditor itu akan mendesain pengujian, pengendalian, dan substantif yang sesuai untuk verifikasi kebenaran asumsi tersebut, mengidentifikasi potensi kesalahan, dan juga memitigasi risiko atas keterlambatan pencatatan transaksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mendesain dan melakukan prosedur analitis untuk utang dagang. Adapun prosedur analitis yang pertama ini yaitu membandingkan akun terkait dengan tahun sebelumnya. Jadi kita bandingkan tuh, jadi akun-akun dari akun pembelian, utang dagang, ataupun akun pun lainnya. Atau salah saja yang mungkin terjadi pada prosedur analitis yang pertama ini yaitu salah saja klasifikasi untuk utang dagang dan beban. Untuk prosedur analitis yang kedua ini yaitu menelaah daftar utang dagang untuk utang yang tidak lazim dan utang yang berbunga. Adapun salah saja yang mungkin terjadi yaitu salah saja klasifikasi untuk utang non dagang. Prosedur analitis yang ketiga yaitu membandingkan masing-masing utang dagang dengan tahun sebelumnya. Adapun salah saja yang mungkin terjadi pada prosedur analitis yang ketiga ini yaitu terdapat tagihan yang tidak tercatat atau tidak ada atau terjadinya salah saji. Oke, prosedur analitis yang keempat ini yaitu menghitung rasio. Cara apa sih? Dengan membagi pembelian dibagi dengan utang dagang. Salah saja yang mungkin terjadi pada prosedur analitis yang keempat ini yaitu tagihan yang tidak ada. Terdapat tagihan yang tidak tercatat atau terjadinya salah saji. Oke, selanjutnya kita akan membahas mendesain dan melakukan pengujian perincian saldo untuk utang dagang termasuk pengujian utang lewat waktu. Nah, jadi ada tujuan audit dan pengujian perincian pada utang dagang. Yang pertama, tujuan audit yang pertama ini yaitu utang dagang dalam daftar utang dagang sesuai dengan berkas terkait dan totalnya sudah ditambahkan dengan benar dan sesuai dengan kecocokan perincian. Maksud umum untuk pengujian perincian saldo bertujuan audit yang pertama ini yaitu dengan menambah kembali atau menggunakan komputer untuk menentukan total daftar utang dagang dengan menelusuri masing-masing faktur, nama vendor, ke berkas utama untuk nama dan jumlahnya. Adapun komentar itu kita berlaku pada semua hal, tidak perlu ke bawah jika penjumlahan dilakukan secara manual. Penelusuran ke berkas utama sebaiknya dibatasi, kecuali pengendalian dianggap lemah. Tujuan audit yang kedua ini yaitu utang dagang dalam daftar utang dagang benar ada keberadaannya, jadi benar-benar ada buktinya. Prosedur umum untuk pengujian perincian saldo ini dalam menelusuri dari daftar utang dagang ke laporan dan faktur vendor dengan mengkonfirmasi utang dagang dengan mengutamakan nilai yang besar atau tidak lazim. Komentar dari prosedur ini tuh ya biasanya tidak diperhatikan karena fokus utama terletak pada kurang saji. Lalu tujuan audit selanjutnya yaitu utang dagang yang ada dimasukkan ke seluruhnya ke dalam daftar utang dagang kelengkapan, jadi lengkap gitu. Prosedur umum untuk pengujian perincian saldo ini tuh melakukan pengujian utang lewat waktu. Untuk komentar ini merupakan pengujian yang penting dalam utang dagang. Itu tujuan audit yang keempat, yaitu utang dagang dalam daftar utang dagang jumlahnya tuh akurat atau akurasi, jadi sesuai dengan adanya. Dan prosedur umum untuk pengujian perincian saldo ini tuh melakukan prosedur yang sama dengan yang dilakukan dalam tujuan keberadaan dan pengujian utang lewat waktu. Adapun komentar dalam prosedur umum untuk pengujian perincian saldo audit ini, yaitu biasanya ini fokus pada prosedur pada kekurang saji, bukan pada penghapusan. Untuk tujuan audit selanjutnya,
yaitu ada utang dagang dalam daftar utang dagang sudah diklasifikasikan dengan benar. Jadi sudah diklasifikasikan, sudah dikelompokkan pada subnya masing-masing. Prosedur umum untuk pengujian perincian saldo petunjuk audit ini yaitu menelaah daftar dan berkas utama untuk pihak terkait, utang berbunga, utang jangka panjang, dan saldo debit. Adapun komentar dari tujuan audit dan prosedur umum ini, yaitu pengetahuan akan bisnis klien merupakan hal penting dalam pengujian ini. Untuk tujuan audit selanjutnya yaitu transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran yang dicatat pada periode dengan benar klasifikasi. Audit umum untuk pengujian perincian saldo ini dengan melakukan pengujian utang lewat waktu, melakukan pengujian perincian sebagai bagian dari pengamatan fisik, atas persediaan, melakukan atas transaksi teknologi. Sementara ini berkaitan dengan pengujian penting audit utang dagang, yang disebut dengan pengujian pisah batas. Tujuan audit selanjutnya ini yaitu perusahaan memiliki kewajiban membayar utang yang termasuk dalam utang dagang atau kewajiban. Prosedur umum untuk tujuan audit ini dalam pengujian perincian saldo ini dengan memeriksa laporan vendor dan mengkonfirmasi utang dagang. Komentar yang biasanya terdapat dalam prosedur itu biasanya bukan menjadi fokus dalam audit utang dagang, karena seluruh utang dagang ini adalah kewajiban, jadi wajib. Untuk selanjutnya ini membedakan antara variabilitas faktor vendor, laporan vendor, dan konfirmasi utang dagang sebagai bukti audit. Yang pertama ini ada perbedaan antara faktor vendor dan laporan vendor audit. Faktor vendor lebih baik dalam melakukan verifikasi utang dagang karena memasukkan saldo akhir. Jadi lebih diinformasikan pada saldo akhir. Laporan vendor ini lebih baik dalam memverifikasi transaksi karena auditor melakukan verifikasi transaksi satu persatu dan faktur tapi menunjukkan perincian pembelian ataupun bagian tidak tercatat atau tidak ada atau terjadinya salah saji. Untuk kedua ini ada perbedaan antara laporan vendor dengan konfirmasi. Laporan vendor yang dibuat oleh vendor atau pihak ketiga yang independen. Tapi ada juga klien saat kita audit, kalian punya kesempatan untuk mengganti atau menahan agar tidak ditemukan auditor. Jadi kesimpulan dari ini, laporan vendor dan faktur vendor merupakan bukti andal karena dari pihak ketiga yang independen tadi. Yang kedua ini ada konfirmasi utang dagang pada penekanan kurang saji. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh dari surat konfirmasi utang dagang. Ini jelaskan bahwa sehubungan dengan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik terdapat laporan keuangan ini dijelaskan bahwa ada informasi pada PT bersangkutan terdapat ada angka yang menunjukkan catatan transaksi. Jadi menurut catatan kami saldo utang kami pada PT Aminaraya pada tanggal 1 sebesar ini itu benar. Jadi udah sesuai dengan yang sudah dikonfirmasi atas utang dagang tersebut. Oke, selanjutnya ada setelah penjelasan dari awal tadi yaitu audit siklus audit atas pembayaran dan akuisisi. Jadi bisa disimpulkan dari kelompok kami ini siklus akuisisi dan pembayaran ini adalah siklus yang terkait dengan perolehan barang dan jasa serta pembayaran atas barang dan jasa tersebut. Jadi pembayaran itu diperoleh dari barang dan jasa yang sudah disertakan pembayarannya. Siklus ini melibatkan berbagai akun di dalam laporan keuangan termasuk utang, usaha, beban, dan kas. Jika kesimpulan pada siklus akuisisi dan pembayaran ini didasarkan pada hasil penilaian resiko dan pelaksanaan prosedur audit yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam penilaian risiko, hal itu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk materialitas saldo akun, risiko pengendalian, dan risiko bawaan. Berdasarkan hasil penilaian risiko, auditor menentukan luas dan kedalaman prosedur audit yang akan dilakukan. Prosedur audit umum dilakukan dalam siklus akuisisi dan pembayaran yang meliputi pengujian, pengendalian, terus pengujian substantif atas transaksi, terus pengujian substantif atas saldo. Jadi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur audit ini menarik kesimpulan tentang barang-barang ini sesuai. Jadi udah ada siklus pembayaran ini sudah jelaskan dengan rinci apakah sudah dikonfirmasi ataukah belum. Jadi perlunya surat dan sebagainya untuk dikonfirmasi terkait akuisisi dan pembayaran. Oke, mungkin kurang lebih itu dari kelompok kami atas penjelasan audit siklus audit dan pembayaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.